permasalahan yang akan berdampak fatal itu adalah permasalahan-permasalahan yang instrumen-instrumen yang berlaku, misalnya kita melakukan tindakan hukum. Halo sahabat DPR, ketemu lagi dengan aku Nurika Fauzia. Saat ini kita kedatangan narasumber yang nantinya kita akan ngebahas tentang seputar kredit bermasalah. Tapi sebelumnya itu, apakah narasumber ini cuma nagih-nagih kredit aja atau mungkin ada yang lain selain nagih? Nah, sebelum lanjut, teman-teman boleh like, share, and subscribe dulu channel BP Dana Semesta karena akan banyak informasi mengenai seputar perbankan yang lagi hype sekarang ini. Oke, bersama saya sudah hadir narasumber yang hari ini akan membahas tentang kredit. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman bisa perkenal langsung nih siapa yang menjadi narasumber kita pagi hari ini. Halo Pak, selamat pagi. Mungkin boleh perkenalan dulu dengan teman-teman DPR yang mau kenal nih. Bapak itu kan katanya bagian BNN nih katanya. Tapi sebelum itu mungkin Bapak boleh perkenalan dulu. Baik, selamat pagi Mbak Tete dan pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Pak Surono di BPR Dana Semesta. Saya di bagian RO atau Remedial Officer. Nah, sebenarnya bukan BNN sih, tapi itu menjadi bahasa kasar ya. Jadi sebenarnya kita bagian yang sebenarnya mulia. Karena apa? Karena di sini jelas kalau di BPR itu adalah bagian pembinaan dan penagihan gitu. Jadi ada unsur membinanya, Mbak. Oh, gitu. Jadi nggak cuma nagih aja. Jadi tadi itu pengatakan BNN itu apa? BNN itu bagian nagih-nagih. Nah, ini menjadi bahasa plesetan yang kadang kalau di lapangan itu kan kadang untuk menghilangkan rasa kepenatan dan kejenuhan, sehingga kita kadang membuat hal-hal yang sifatnya untuk kembali merefresh kita, sehingga BNN kita plesetkan menjadi bagian lagi. Semangat gitu BNN gitu ya, Le. Oke, dengan Pak Surono tadi ya. Berarti saya panggilnya Pak Rono aja ya, Pak ya. Itu aja lebih. Nah, hari ini kita kebetulan akan ngebahas tentang ini, Pak, tentang kredit bermasalah. Jadi bagaimana Bapak menangani kredit bermasalah? Secara kan biasanya kalau kredit bermasalah itu memang harus dengan penanganan yang khusus nih, Pak. Betul. Bagaimana penyelesaiannya mungkin. Nah, sebelumnya mungkin di awal ini kita akan coba bahas apa sih, Pak, kredit bermasalah itu di bank itu apa sih gitu. Baik, Mbak Keke. Terima kasih. Ini kita ke poin masalah ya. Jadi memang kalau kita berbicara di dunia perbankan, khususnya di BPR ini memang tidak bisa dilepaskan dari kredit bermasalah yang memang itu menjadi kondisi yang mungkin dalam tanda kutip menakutkan ya bagi semua bank termasuk BPR ini. Karena apa? Karena kredit bermasalah ini akan berdampak terhadap kepercayaan dari publik atau masyarakat, sehingga ini akan mengganggu kelangsungan usaha dari BPR itu sendiri. Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan kredit bermasalah itu, ini adalah kondisi si nasabah atau debitur itu tidak bisa melakukan pembayaran yang sesuai dengan jadwal, baik secara bunga maupun secara pokoknya, sehingga itu bisa dikatakan menyimpang gitu. Nah, inilah sudah menjadi permasalahan yang ada di BPR gitu ya. Nah, inilah yang harus kita antisipasi dan kita juga carikan jalan-jalan keluarnya, sehingga kita bisa minimalisir permasalahan-permasalahan tersebut menjadi zero atau kecil lah untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, berarti kalau tadi saya sempat dengar itu berarti nasabah yang one prestasi ya, Pak ya? Ya, jadi misalkan seperti itu. Jadi si nasabah memang sudah tidak sesuai dengan schedule yang diajukan dari bank dengan kesepakatan awal, di mana si nasabah ini melakukan entah itu telat pembayaran atau apa yang nantinya jadi bermasalah. Nah, untuk nasabah dikategorikan bermasalah itu apabila si nasabah setelah melakukan berapa kali tunggakan, Pak, di bank? Sebenarnya kalau kata bermasalah sendiri sudah menyimpang, tidak sesuai dengan schedule angsuran, itu sudah bermasalah. Misalnya nih, harusnya jatuh tempo tanggal 5 misalnya, dia bayarnya tanggal 30. Itu kan sebenarnya sudah bergeser daripada schedule-nya atau jadwalnya, itu sebenarnya sudah bermasalah. Tetapi permasalahan-permasalahan yang seperti itu tidak begitu berdampak karena masih dalam konteks dalam bulan tersebut ya. Tetapi permasalahan yang akan berdampak fatal itu adalah permasalahan-permasalahan yang tunggakan menjadi misalnya tunggakan 2, 3, 4, 5 dan bahkan sampai macet. Inilah yang menjadi masalah yang ini
harus segera diselesaikan gitu, karena ini akan berdampak terhadap kepercayaan nasabah yang secara tidak langsung pun juga akan berdampak terhadap kelangsungan usaha dari BPR itu sendiri. Oke, berarti sebenarnya mungkin kalau kategorinya itu adalah ketika si nasabah tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Betul. Itu sudah dikategorikan kredit bermasalah. Betul. Tapi kan pada intinya adalah ada waktu tenggang atau waktu di mana si nasabah ini memang sudah dikategorikan benar-benar harus ditangani dengan serius nih Pak. Contoh kan tadi kan kalau Bapak bilang misalkan secara perjanjian si nasabah jatuh tempo tanggal 5, semisal. Tapi si nasabah menjanjikan akan membayar di tanggal 20, tapi masih di bulan yang bersamaan dong Pak. Nah, berarti kan itu dari bank apakah memang ada toleransi kah? Atau sebenarnya dikategorikan nasabah bermasalah itu ketika memang sudah benar-benar melewati kesepakatan, artinya sudah berapa bulan dari jangka waktu itu dia tidak melakukan pembayaran gitu Pak. Jadi kalau seperti tadi ini sebenarnya kan Pak permasalahan yang bisa ditoleransi, artinya tetap semuanya ada konsekuensi ya. Jadi seperti yang sudah tertuang di dalam perjanjian kredit itu begitu sudah lewat daripada hari atau tanggal yang sudah dijadikan ketentuan yaitu pada saat akad kredit, inilah yang menjadi schedule-nya. Tetapi misalnya hanya bergeser hitungan hari itu, secara konsekuensi pasti juga ada bagi nasabah itu, tetapi tidak begitu bermasalah gitu. Artinya permasalahan-permasalahan itu bisa dipahami karena kita pun juga tidak begitu kaku ya Mbak ya. Jadi kita kan juga memahami kondisi-kondisi nasabah itu, terkadang juga ada masalah-masalah yang akhirnya menyebabkan hanya telat hari. Itu yang bisa kita pahami. Tetapi begitu sudah telat bulan, itu kan artinya memang permasalahannya itu bukan hanya sekedar lupa, tetapi ada sesuatu yang memang sudah bergeser, baik itu usaha ataupun komitmennya. Karena terkadang kan di masyarakat itu kadang kita tidak tahu ya, berdasarkan kondisi lingkungan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan usaha tidak berjalan dengan normal sesuai dengan harapan, atau juga dengan pemikiran-pemikiran yang sudah terkontaminasi, misalnya ada pemahaman-pemahaman yang lain tentang bank gitu, sehingga mereka abai. Nah ini yang permasalahan ini yang menjadi permasalahan serius yang harus kita tanggulangi gitu. Oke, berarti memang sebenarnya untuk kredit bermasalah ini memang hampir di setiap bank mungkin ada ya Pak ya, karena kan mungkin tidak semua nasabah itu komitmen kan dengan apa yang disepakati di awal gitu. Misalkan semacam di SPK sebenarnya tertuangnya tanggal segini gitu kan, tapi ternyata si nasabah itu melakukan pembayaran di luar kesepakatan gitu. Nah, tadi kita ngebahas sedikit tentang BNN Pak, bagian nagih-nagih. Sebenarnya kan itu benar juga sih Pak, tapi kan nasabah yang baru telat itu telat hari aja itu dari RO apakah langsung gimana gitu Pak? Apakah yang dilakukan dulu di langkah awalnya itu apa gitu? Iya, kembali ke apa yang pernah saya sampaikan di awal Mbak. Jadi kalau saya khususnya dan teman-teman di bagian penagihan atau yang disebut dengan RO ya, BNN yang sudah menjadi viral di kalangan orang lapangan itu. Ini bukan hanya sekedar nagih Mbak, bukan hanya sekedar bagian nagih-nagih itu tadi, bukan. Tetapi kita justru ada unsur lain, yang sebenarnya baik menurut saya ya. Karena di situ kalau di BPR kami itu bagian RO itu disebut juga bagian pembinaan dan penagihan. Jadi selain kita nagih, kita pun juga harus bisa membina. Artinya membina ini kita pun juga harus mampu memberikan solusi ketika nasabah itu mempunyai permasalahan yang sehingga itu menyebabkan kreditnya pengeluarannya menjadi terkendala. Nah ini sebenarnya kita bisa menjadi teman curhat juga bagi nasabah Mbak. Jadi itulah yang saya juga pengen sampaikan kepada teman-teman, sehingga kita tidak menjadi merasa terlalu nista lah untuk menjadi bagian ini, karena itu tadi penagihan itu tidak semenakutkan itu ya Pak ya. Pernyataannya memang kita bisa menjadi teman untuk bagaimana solusinya agar dari pihak bank pun win-win solution lah ya. Jadi sama-sama ada solusi baik dari nasabah atau dari bank. Nah, mungkin lanjut ke berikutnya Pak.
sebenarnya yang terjadi sekarang itu apa sih penyebab kredit itu bermasalah, Pak? Ya. Penyebabnya tuh apa? Ya. Muasalnya tuh kenapa sih gitu? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara masalah kredit itu banyak faktor ya. Terutama ada 2 faktor lah yang menyebabkan kredit itu bisa menjadi bermasalah. Ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang timbul dari dalam. Artinya dalam nasabah itu sendiri ya, karena kan kita berbicara dalam konteks kredit bermasalah. Artinya itu kita berbicara dalam konteks nasabahnya. Nah, di dalam nasabah itu terkadang ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan dia gagal bayar. Misalnya nasabah tersebut keluarga sakit misalnya, sakit yang terkadang membutuhkan dana yang tidak sedikit, misalnya dengan harus dilakukan cuci darah seminggu 2 kali misalnya. Itu kan menjadikan kondisi keuangannya menjadi terganggu sehingga menjadi gagal bayar yang tidak sesuai dengan schedule-nya. Nah, tetapi apakah kita juga akan membiarkan kondisi seperti itu? Ya tentunya tidak. Kita tetap akan melakukan pembinaan tentu dengan cara-cara yang persuasif. Itu. Nah, kemudian faktor yang kedua itu faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal itu faktor yang timbul dari luar nasabah itu sendiri. Misalnya, omset usahanya menurun. Omset usaha menurun ini bisa terjadi karena beberapa faktor juga. Misalnya, dari kebijakan pemerintah misalnya. Kebijakan pemerintah yang juga menjadikan dampak tersendiri bagi nasabah. Misalnya apa? Misalnya, dulu dia usaha gado-gado lah. Kita bicara yang kecil-kecil aja dulu. Yeah. Usaha gado-gado di pinggiran jalan sangat ramai pada waktu itu. Tetapi kita tidak tahu, ternyata dari dinas tata kota misalnya, ya tata kota kemudian membuat sebuah aturan yang sehingga menyebabkan dia tergeser. Tempat usahanya itu tergeser. Nah, sehingga ini kan menjadi permasalahan tersendiri bagi nasabah, karena untuk mencari pelanggan itu kan tidak cepat. Oke, berarti kan biasanya ini dalam kanan itu bisa gitu ya, Pak. Ya, itulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada 2 faktor yang ini juga harus kita pahami dan tentunya juga harus kita carikan solusinya gitu. Oke, Pak, mungkin sebelum kita lanjut bahas, boleh diminum dulu Pak, biar lebih santai, karena kan ini permasalahannya agak sedikit krusial lah ya. Betul. Jadi silakan Pak, jadi biar lebih rileks aja sih. Ya, terima kasih Mbak. Boleh. Oke Pak. Nah, terus Pak, solusi dari bank sendiri, karena kan mungkin kalau kita di lapangan itu kan pasti banyak lah kasus yang kita temui ya. Dari mulai tipe nasabah yang A sampai Z gitu kan. Ada juga nasabah yang konservatif dan nasabah memang susah gitu. Nah, biasanya solusi dari bank sendiri atau Bapak sendiri itu ketika memang si nasabah ini sudah benar dalam kategori susah sekali. Artinya sudah tidak kooperatif ya gitu. Misalkan dari kita ngasih store waktu segini, nasabah geser. Itu kan udah jadi makanan untuk orang-orang lapangan sebenarnya ya. Nah, itu jalan terakhir ketika memang si nasabah itu sudah dikategorikan bermasalah, itu apa Pak? Solusi yang paling terakhir ketika kita sudah memberikan semua solusi lah ibaratnya gitu. Iya, terima kasih. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan kredit kita juga tetap harus mengedepankan etika ya Mbak ya. Mengedepankan etika dan tetap mengedepankan posisi kita sebagai seorang bankir itu kita memang harus punya banyak solusi dan kita juga harus tetap humble di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus melakukan pemberkasan yang baik gitu ya. Atau misalnya kalau di dalam bahasa sedikit bahasa politik itu mungkin screeningnya lah ada. Jadi kita meminimalisir lah permasalahan itu. Kemudian yang harus kita lakukan ketika sudah bermasalah itu ya tetap kita pakai koridor-koridor yang seharusnya. Misalnya pertama kita lakukan pembinaan melalui surat yang menyampaikan bahwa debitur atau nasabah itu sudah
tertunggak pembayarnya sekian sampai sekian, dan harus ada pembayarannya jelas di sana dituangkan. Kemudian juga dikaitkan juga dengan perjanjian yang sudah jelas-jelas disepakati, sehingga kita ingatkan kembali memori mereka bahwa ini adalah menjadi sebuah kesepakatan. Ya, kesepakatan ya, tidak ada satu yang merasa dimenangkan atau satu dikalahkan, tidak. Tapi ini adalah kesepakatan, sehingga kita kembali ingatkan memori mereka untuk menyadari bahwa ini tidak bisa terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, ini kemudian kalau sudah peringatan 1, 2, 3 sudah kita lakukan, dan seperti yang tadi Mbak Keke sampaikan, sudah mentok tidak ketemu jalan keluarnya, ya mau tidak mau ya kita tetap menggunakan instrumen-instrumen yang berlaku, misalnya kita melakukan tindakan hukum. Nah, terus berarti kan sebenarnya memang kita tuh ada beberapa prosedur dulu yang kita tempuh. Tadi dari mulai surat peringatan 1, 2 sampai 3. Nah, barulah nanti kita akan ke eksekusi jaminan ketika memang dirasa nasabah sudah tidak ada kemampuan membayar dan sudah tidak ada Etiket baik. Iya, gitu. Iya. Nah, tapi Pak, mungkin selain ke Pak Rono ini pembinaan, penagihan, tapi Bapak juga sebenarnya ada melakukan penawaran nggak sih, semisal penawaran kredit kah, gitu. Misalkan di luar itu kan namanya orang lapangan kan tidak selalu bertemu dengan orang-orang yang memang orang prestasi ya, terus kan juga ketemu dengan orang-orang yang memang bisa juga nih, misalkan dia untuk jadi nasabah kita. Nah, mungkin Bapak boleh sedikit diperkenalkan produk apa aja sih yang ada di BPR, selain tadi kan Bapak menangani kredit bermasalah, berarti kan ada kredit. Nah, selain kredit ada apa aja sih Pak produk yang ada di BPR itu? Kalau produk kami itu ada satu yang utama adalah kredit tentunya. Kemudian ada tabungan, kemudian ada deposito. Nah, selain itu, ini produk yang unggulan kita Mbak saat ini, yaitu tentang logam mulia. Jadi di Bapak tuh ada produk namanya logam mulia, itu kepemilikan atau sistemnya menabung apa gimana Pak? Jadi logam mulia ini juga kepemilikan ya. Jadi nanti kita berharap nasabah-nasabah yang sudah existing ataupun masyarakat yang umum itu terkadang kan belum begitu memasarkan ya istilah logam mulia itu, sehingga dengan kita yang sudah ada di lapangan atau di luar ini, kita bisa memasarkan produk itu, sehingga kepemilikan logam mulia itu bukan menjadi sesuatu yang diangan-angan gitu. Karena kita dengan cara mencicil itu, dengan cara mencicil yang nilainya juga tidak terlalu mahal ya, Bang. Kita kan bunganya bersaing ya. Iya. Ini dengan kurun waktu misalnya setahun atau 2 tahun sesuai dengan kemampuan nasabah, nanti kita begitu sudah selesai, kita sudah bisa memiliki logam mulia itu. Wow, ini ternyata produknya menarik ya. Jadi kepemilikan logam mulia dengan sistemnya itu adalah kita nyicil gitu ya Pak ya. Begitu si nasabah punya uang boleh disimpan untuk logam mulia, nanti sisanya mencicil. Jadi ketika jangka waktu 2 tahun itu mungkin harga emas pun sudah naik ya. Dari semula misalkan harganya 1 gramnya 1 juta, atau mungkin di tahun berikutnya bisa 2 juta, mungkin itu. Karena memang yang sedang saya amati sekarang juga memang tren logam mulia itu sedang lumayan naik Pak. Mungkin karena investasi yang nilai jualnya lumayan gitu, dia tidak akan rugi lah ibaratnya gitu. Nah, tadi kan kita sudah sempat membahas apa itu masalah kredit, bermasalah itu apa, terus kedua penyebab kreditnya apa. Nah, mungkin dari Pak Rono ini ada sedikit tips atau tips and trick untuk nasabah-nasabah. Terima kasih Mbak Keke. Ini menjadi poin yang menurut saya juga bermanfaat ya bagi nasabah yang sudah existing. Jadi tipsnya supaya terhindar dari kredit bermasalah itu mungkin yang harus ditekankan adalah fokus. Ya. Fokus apa? Fokus terhadap penggunaan dari kredit yang sudah diterima itu. Jadi biar sesuai dengan rencana pengajuan dengan penggunaannya, Mbak. Terkadang kan kita itu yang menjadi permasalahan itu kan di masyarakat, kadang kita itu gambling ya, gambling melihat tetangganya punya ini, kita ingin punya itu juga. Sementara di rencana penggunaan awal itu bukan buat itu gitu. Keluar dari memang sebenarnya itu penggunaannya apa, tapi digunakan tidak membantu gitu ya. Ini yang terkadang menjadi masalah, sehingga tingkat
utama yang harus ditekankan itu adalah fokus. Ketika nanti misalnya mereka sudah selesai misalnya dalam satu periode itu, pasti tidak perlu pengajuan pun akan ditawari oleh pihak bank. Iya, karena mungkin Gitu. pihak bank pun melihat track recordnya ya. Betul. Tetapi kalau memang memungkinkan misalnya selain tepat waktu tepat jumlah misalnya ada dana lebih, bisa saja nanti dibayarkan, pasti akan dikomposisikan sesuai dengan angsuran dan selebihnya itu akan menjadi tabungan. Sedikit saya kasih gambaran. Sekarang itu BI checking itu benar-benar mempengaruhi teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang punya kartu kredit atau kredit selagi kreditnya bagus, itu kita dari kantor atau dari perusahaan itu memang melihat track record si calon debitur ini atau si nasabah ini gitu, nantinya akan bagaimana yang harus dilakukan ke depan gitu, penawaran kredit kah atau mungkin kita punya produk apa nantinya akan ditawarkan ke customer gitu ya Pak ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan kredit bermasalah kita hanya membahas secara intinya saja. Nanti kita akan bahas kembali di sesi berikutnya, mungkin dengan topik yang sama tapi dengan pembahasan yang berbeda. Tapi sebelum itu, yang seperti saya sampaikan, jangan lupa teman-teman di subscribe, like, and share channel BPR Dana Semesta. Nantinya akan tahu seputar tentang info perbankan yang menarik di BPR. Dan jangan lupa untuk bunga LPS sekarang di BPR berapa Pak? Di 6% ya kalau nggak salah ya? Iya. Kalau saya lihat. Iya. Nah, jadi teman-teman bisa nih kalau misalkan teman-teman berminat untuk deposito kredit, boleh menghubungi Pak Rono. Nanti kalian bisa komen di channel YouTube ini atau di Instagramnya BP dan Semesta. Karena nanti mungkin Pak Rono akan nge-follow up nasabah atau calon nasabahnya gitu. Mungkin sebelumnya saya berterima kasih karena Bapak sudah mau hadir Sama-sama. hari ini di podcast kita yang ngebahas seputar kredit bermasalah. Mungkin kita juga tidak bisa membahas secara panjang ya, karena kan durasi juga. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita coba ngobrol lagi Pak gitu, karena kan ini juga sebagai lumayan menarik lah ya topiknya gitu. Nah mungkin buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and share juga channel YouTube BP dan Semesta. Sampai jumpa, sampai ketemu kita kembali. See you. Bersama menuju sejahtera.